Pernah nggak sih kalian kepikiran kayak gini, sejak kecil kita diajarin rumus hidup yang katanya standar emas, sekolah yang rajin, masuk kuliah, cari kerja, terus gajian. Seolah-olah jalurnya cuma itu. Tapi anehnya, semakin banyak orang yang nurut sama rumus itu, semakin banyak juga yang hidupnya malah terjebak di titik yang sama. Kerja banting tulang, gaji lewat rekening cuman numpang lewat. Akhirnya bulan udah ngos-ngosan lagi. Nah, ada buku dari Robert Kiyosaki lewat Rich Dad Poor Dad yang artinya adalah kalau di bahasa Indonesia kan ayah kaya dan ayah miskin ini bukan tentang soal ada kekuatan ayah di ring tinju, tapi kayak ngasih dua kacamata yang berlawanan. Nah, satu cara pandang bapak miskin dan pintar secara akademis, percaya sistem, rajin bekerja. Satunya lagi bapak kaya, nggak jago teori tapi ngerti strategi, ngerti cara bikin uang jadi alat bukan beban. Mungkin kayak yang kaya itu sistem, kalau misalkan yang miskin itu adalah kerja keras. Mungkin kerja keras vs kerja cerdas. Dan dua cara pandang ini kayak dua dunia yang beda banget. Yang satu bilang cari kerja yang aman, dan yang satu lagi bilang cari kerja buat uang, bikin uang yang buat kerja kamu. Salah, maksudnya bikin uang yang kerja buat kamu kayak gitu. Kalau dipikir-pikir logikanya sederhana. Kita selama ini kayak orang yang minum pakai tangan kosong. Airnya ada, banyak, tapi karena nggak punya wadah, nggak pernah ditampung, habis sekali teguk udah basah sebentar, hilang lagi. Itu yang terjadi sama gaji kita, masuk, keluar, habis. Sementara yang ngerti sistem, dia bikin wadah, bahkan wadahnya bercabang ke mana-mana. Air yang ngalir bisa disimpan, bisa ngalir lagi, jadi ke sungai. Sayangnya sekolah jarang banget ngajarin soal bikin wadah ini. Kita diajarin cara ngitung debit air, cara bikin pipa secara teori, tapi nggak pernah diajarin gimana caranya ngatur aliran di rumah sendiri. Hasilnya banyak orang pintar secara akademis tapi bingung secara finansial. Contohnya banyak deh sekitar kita, coba kalian renungkan sebentar. Kalau kerja keras saja cukup, tentunya kuli bangunan harus jadi miliarder. Faktanya, kerja keras tanpa strategi cuma bikin badan rusak pelan-pelan, sementara hasilnya nggak kemana-mana. Dan ini bukan soal merendahkan kerja keras. Kerja keras itu pondasi, tapi pondasi tanpa bangunan di atasnya cuma bikin orang berdiri di tempat yang sama. Pernah nggak kamu lihat orang yang gaya hidupnya biasa aja, nggak heboh, tapi bisa santai liburan? Bisa tidur siang tanpa cemas, sementara ada yang gajinya jauh lebih besar, tapi tiap malam malah susah tidur mikirin cicilan. Ini bukan soal jumlah, tapi cara mainnya. Ada yang main catur dengan pion-pion seadanya, tapi bisa bikin skakmat. Ada juga yang punya semua peralatan perang, tapi kalah langkah karena nggak ngerti strategi. Kiyosaki bilang, yang membedakan bukan uangnya, tapi pola pikirnya atau mindset. Bapak miskin percaya uang itu tujuan, dapat gaji sama dengan selesai. Bapak yang kaya percaya uang itu kendaraan, dapat gaji, bahan bakar. Tujuannya bukan punya uang tapi mencapai kebebasan. Mungkin kalau zaman sekarang sih financial freedom ya. Kebebasan di sini bukan berarti jadi sultan yang punya 10 mobil. Kebebasan yang artinya nggak lagi dikejar-kejar tanggal 25, nggak lagi mikir bulan depan gimana. Kebebasan artinya bisa bilang iya ke hal-hal yang kita mau dan bisa bilang tidak tanpa takut miskin. Analoginya gini, hidup ini kayak naik kapal, orang miskin mendayung sekuat tenaga, tiap hari keringetan, orang kaya pasang layar, memang pasang layar butuh waktu, butuh belajar arah angin, tapi sekali kena hembusan, kapal jalan jauh dengan sedikit tenaga. Kebanyakan orang terlalu sibuk mendayung sampai nggak sempat mikir gimana cara masang layar. Kurang lebih analoginya kayak gitu. Dan lucunya budaya kita sering lebih menghargai kelihatan capek, keringat, dan darah. Orang yang kerja 12 jam sehari dipuji. Wah, rajin banget. Sementara orang yang kerja 4 jam tapi punya sistem malah dicibir sampai sampai mungkin zaman kita kayak ada, pesugihan atau gimana gitu ya, sampai yang negatif kayak gitu. Padahal mungkin kedua justru yang ngerti cara mainnya. Nah, ini yang poin nggak masuk akal atau mind blowing ya yang sering kita luput. Kita bukan miskin karena nggak punya uang, kita miskin karena kita nggak tahu yang harus dilakukan saat itu uang datang. Gaji masuk,
langsung cari cara ngabisin. Ada bonus langsung mikir naik lifestyle. Hibur-hiburan atau sekedar belanja-belanja sedikit-sedikit. Padahal kalau pola ini nggak dirubah mau gaji kita 3 juta atau 30 juta hasilnya sama, habis. Rich Dad Poor Dad atau Ayah Kaya Ayah Miskin ngajarin kita soal aset dan liabilitas. Kedengarannya ribet tapi gampangnya gini, aset itu yang masukin uang ke kantongmu. Liabilitas itu yang keluarin uang dari kantongmu. Rumah besar bisa jadi aset kalau disewakan. Tapi kalau dipakai sendiri dengan cicilan segede gaban itu liabilitas atau pengeluaran. Mobil mewah sama. Bukan aset kalau tiap bulan malah bikin kamu nyicil dan bayar servis. Kebanyakan orang miskin sibuk ngumpulin liabilitas yang disangka aset. Sementara orang kaya fokus nambahin aset meski kecil tapi konsisten. Bedanya kayak orang yang tiap hari beli tanaman plastik biar rumahnya kelihatan hijau, tanda kutip hanya kelihatan hijau, sama orang yang nanam bibit dari kecil, yang satu bagus di awal yang plastik tadi, tapi nggak pernah berkembang. Sedangkan yang satunya lagi memang awalnya kayak nggak ada progres dan butuh waktu tapi lama-lama bisa jadi kebun. Kalau dipikir-pikir, ini nyambung ke pola pikir hidup kita juga. Banyak yang lebih sibuk kelihatan sukses daripada benar-benar bebas. Punya rumah mewah, mobil keren, tiap bulan ngos-ngosan bayar cicilan, kayak orang pakai jas rapi tapi dalamnya kelaparan, dan itu jebakan besar dalam hidup modern. Ada hal menarik di sini, Kiyosaki nunjukin bapak miskinnya itu bukan orang gagal, justru dia orang pintar, berpendidikan tinggi, tapi kenapa dia tetap miskin? Karena dia percaya sama rumus yang salah. Sementara bapak yang kaya bukan lulusan tinggi, tapi dia ngerti permainan uang. Ini bikin kita sadar ternyata cerdas akademis nggak otomatis bikin cerdas finansial. Dan di titik ini kita harus jujur, banyak dari kita sebenarnya sedang hidup dengan mindset bapak miskin. Coba kita pikir-pikir, ada benarnya kah atau memang hanya tebak-tebakan? Kita kerja keras, kita rajin, kita ikut aturan, tapi hasilnya tetap dikejar-kejar hutang, bagi yang suka berhutang. Tetap nungguin gajian, tetap susah tidur. Kadang tidur mikirin besok gimana, malah nggak tenang. Jadi mungkin masalahnya bukan kurang usaha, tapi kurang strategi. Pelajaran yang bisa kita tarik, jangan buru-buru iri sama orang yang hidupnya lebih santai. Bisa jadi mereka udah belajar pasang layar. Pertanyaan yang lebih penting, kapan kita mulai belajar masang layar sendiri? Karena pada akhirnya kaya itu bukan soal angka, kaya itu soal kebebasan. Bebas waktu, bebas pikiran, bebas dari tekanan yang bikin kita susah napas. Kaya itu bukan pamer, tapi punya pilihan. Dan kalau semua ini kedengarannya berat, justru disitulah letak tantangannya. Belajar soal uang itu kayak belajar bahasa baru. Awalnya aneh, bikin pusing, tapi lama-lama kalau kita tekun kita bakal ngerti dan bisa ngobrol lancar. Itu ada penjelasannya kayak di neurosan itu namanya neuroplastisitas. Kayak misalkan otak kita itu kayak otot, semakin kita latih dia semakin berkembang, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kita lanjut, begitu juga dengan uang. Begitu kita ngerti bahasanya, dia nggak lagi jadi musuh tapi jadi teman, perjalanan. Nah, kurang lebih aku banyak baca buku, kalau misalkan intinya dari uang itu bukan soal kerja, keringat, ataupun darah, tapi itu adalah soal sistem ya. Jadi aku, dapat insight-insight-nya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau sampai di sini kalian merasa dapat insight, berarti satu hal yang pasti, otakmu lagi mulai geser sedikit ke mindset bapak miskin ke bapak kaya. Ini bukan masalah miskin atau kaya, tapi ini masalah mindset. Pertanyaan selanjutnya, berani nggak kamu lanjutin geserin itu ke kehidupan nyata? Dan kalau kalian suka konten semacam ini, coba kasih like. Karena apa? Karena dengan begitu algoritma platform bakal ngasih lebih munculin konten yang bikin kita mikir lebih dalam, bukan sekedar hiburan lewat. Kalau suka silakan follow.